Salam God Lovers. Terkadang Tuhan mengizinkan kita melewati badai kehidupan. Namun satu hal yang kita harus percaya, Dia tidak pernah mengecewakan kita. Mari pagi ini kita hampiri tahta kudus Tuhan, bahwa hidup kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jika kepahitan hidup menyerah, yakinlah bahwa masih banyak orang yang bekerja untuk kebaikan, demi merajut dunia baru dalam kerendahan hati mereka. Percayalah pada kebenaran yang paling mulia dan terindah, dan percayalah bahwa Tuhan sedang mengantarkan segalanya menuju pelukan kasih-Nya yang suci. Tuhan tak pernah mengecewakan. Dia setia dengan janji-Nya. Dia ingin benih yang ditanamnya untuk mekar dan berbuah. Dia telah menitipkan segelintir kebenaran untuk semua manusia. Dia tak pernah mengecewakan, sebab Kau Allah yang mulia. Kau tak pernah ingkar janji Tuhan, sebab janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau layak disembah. Percayalah pada kebenaran yang paling mulia dan terindah, dan percayalah bahwa Tuhan sedang mengantarkan segalanya menuju pelukan kasih-Nya yang suci. Tuhan tak pernah mengecewakan. Dia setia dengan janji-Nya. Dia ingin benih yang ditanamnya untuk mekar dan berbuah.
menantikan segelintir kebenaran untuk semua manusia. Dia telah menitipkan segelintir kebenaran untuk semua manusia. Shalom God Lovers, kita berjumpa kembali di dalam renungan kita hari ini. Dan tidak terasa sudah 12 bulan Tuhan menyertai dalam perjalanan kita. Dan kita melihat segala yang baik di tahun yang luar biasa ini, tahun 2022. Dan dalam bulan yang ke-12 ini kita sedang menyiapkan segala sesuatu tentang momen Natal yang ada di depan kita. Dan kita melihat perayaan bunyi lagu-lagu Natal di mana-mana, bukan hanya mungkin di rumah kita, tapi di mal-mal di mana kita berjalan. Di sana pujian buat Tuhan, lagu-lagu tentang damai sejahtera, sukacita, begitu luar biasa menggema. Nah, saudaraku, hari ini saya ingin memberi renungan kita untuk menyiapkan kita dalam momentum Natal ini adalah begini: Kristus adalah pengharapan untuk dunia ini. Kristus menjadi pengharapan. Di setiap penghujung tahun kita semua sadar bahwa kita perlu harapan baru. Kita perlu menggairahkan diri kita untuk melihat ke depan. Karena ada satu tahun yang ada di depan kita. Ada satu tahun yang ada di depan kita, dan itu adalah tahun 2023 yang ada di depan kita. Dan banyak orang yang mengatakan begini, tahun itu tidak lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun itu akan lebih sulit. Tetapi dengarkan firman Tuhan hari ini, bahwa ketika Kristus datang, Dia bawa pengharapan untuk setiap orang yang menanti-nantikan janji kegenapan itu terjadi dalam hidup mereka, termasuk para gembala. Karena itu saya ingin bacakan Lukas pasal 2 untuk kita. Mulai ayat 8, di daerah itu gembala-gembala tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka. Pada waktu malam, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan." Saudara, berita besarnya buat kita hari ini, di sepanjang tahun ini dan di penghujung tahun ini adalah pesannya jelas, jangan kita takut. Mengapa saudara? Karena ada pengharapan yang telah datang. Kalimat yang selanjutnya di ayat 11, hari ini. Saudara bisa katakan, hari ini telah lahir bagi kita, bagi saya, bagi keluarga saya, juru selamat. Kalau sepanjang tahun kita meragukan apakah ada penghujungnya, ada kemenangan, ada mujizat, ada keselamatan di dalam setiap problem yang kita alami, saudara dengarkan baik, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Daud artinya yang diperkenan. Daud artinya orang yang dikasihi. Dan dengarkan baik, saudara adalah generasi penyembah. Kalau saudara menyembah Tuhan, kita bagian dari kehidupan Daud secara spiritual. Dan kita sadar bahwa kita dikasihi oleh Tuhan, diperkenan oleh Tuhan. Karena itu berita ini buat kita. Jangan kita takut, sebab ada pengharapan. Hari ini telah lahir bagi saudara dan saya juru selamat, yaitu Kristus Tuhan kita, penebus dosa manusia. Nah saudaraku, karena itu bersukacitalah. Mungkin saudara sedang berharap tentang sesuatu yang luar biasa, yang mungkin dalam pandangan saudara itu mustahil. Tapi percayalah, karena sang pemilik kemustahilan itu, spesialis mustahil itu ada di tengah kita. Dia bersama kita. Karena itu punyailah pengharapan. Karena pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jadi ketika saudara mengangkat hati saudara, saudara berkata, Tuhan, aku punya pengharapan di dalam Engkau. Karena hari ini telah lahir bagiku juru selamat. Dan aku percaya hari ini juga aku akan mengalami kemenangan. Hari ini juga aku akan mengalami mujizat. Maka saudara, itu seperti sau yang kuat
jangkar yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir Allah. Dan itu akan menopang menguatkan iman saudara. Karena di sepanjang tahun mungkin saja ada begitu banyak duka di sekitar kita. Bahkan kita barusan mendengar bahwa ada bencana, beberapa bencana yang kita alami di bangsa ini. Tapi percayalah, akan ada harapan baru buat kita. Dan kalau kita melihat ke depan, ada pengharapan buat kita. Saudaraku, kenapa kita hanya boleh berharap kepada Tuhan? Jangan berharap kepada manusia. Karena Alkitab katakan, kalau engkau berharap pada manusia, engkau akan terkutuk. Dan kutuk lawannya adalah berkat. Pada dalam kehidupan kita, Tuhan menjanjikan berkat. Kalau kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, berkat dan segala berkat yang baik itu menyertai kita. Akan hadir di tengah kehidupan kita. Di dalam Ulangan 28 dikatakan segala berkat ini akan datang dalam hidupmu. Akan menjadi tanda bahwa kamu disertai, dibela oleh Tuhan. Segala berkat ini akan datang buat engkau. Kalau engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kalau engkau tidak mendengarkan suara dunia ini, melakukan semua yang diperintahkan Tuhan Allahmu di dalam firman dan kebenarannya, bukan mengikuti apa yang dipengaruhi, apa yang diomongkan oleh pengamat-pengamat dunia ini yang membuat kita bisa worry, kita bisa khawatir dan bisa takut. Hari ini dengarkan baik, telah datang Yesus, Sang Juru Selamat untuk hidup saudara dan saya. Karena itu punyailah pengharapan. Kita tidak boleh mengharapkan dunia ini, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Hiduplah di dalam kebenaran, hiduplah di dalam Kristus, dan hidupi setiap janji yang dipercayakan buat hidup saudara. Kemenangan, mujizat akan menjadi bagian hidup saudara. Karena apa saudara? Alkitab katakan pengharapan itu tidak mengecewakan. Kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati dan hidup kita. Saudara, sejak engkau dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kasih-Nya telah dicurahkan ke dalam hati kita. Dan di dalam kasih-Nya lah ketakutan tidak berkuasa. Karena salah satu pembunuh harapan adalah takut. Salah satu pembunuh iman adalah takut. Makanya saudara, ketika pesan Tuhan datang kepada para gembala, dan saat ini mungkin kepada kita semua, jangan takut. Mungkin saja kita masih takut, tapi jangan izinkan ketakutan itu menguasai hidup dan mengontrol engkau. Karena itu bukan berasal dari Allah. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Bagi kita semua Juru Selamat. Kita punya pengharapan di dalam Yesus. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan pada kita. Apa harapan saudara hari ini? Apa harapan saudara di akhir tahun ini? Nyatakan segala keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dengan ucapan syukur. Maka permohonanmu dan pengharapanmu akan dikabulkan oleh Allah. Amin, amin. Doa saya menyertai saudara. Dan biarkan sepanjang bulan Desember ini pengharapan kita yang besar dari Tuhan. Harapkan yang besar, jangan kecil, karena engkau punya Allah yang besar. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, betapa kami bersyukur dan berterima kasih karena kami punya pengharapan di dalam Yesus. Pengharapan kami tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kami. Pengharapan kami adalah sau yang kuat. Berita Natal adalah berita harapan. Kalaupun dunia mengatakan tahun 2023 yang kami akan masuki nanti adalah tahun yang sulit, tetapi kami percaya dengan Allah kami lakukan perkara-perkara yang gagah dan perkasa. Kami berserah kepadamu, kami menyatakan seluruh harapan, keinginan, permohonan kami di dalam doa kepadamu ya Tuhan. Dan mempercayai setiap janji di dalam firman-Mu dengan ucapan syukur bahwa sungguh Tuhan kami adalah Tuhan yang baik, yang tidak merancangkan yang buruk, tapi merancangkan yang baik. Bahkan damai sejahtera, memberikan hari depan yang penuh harapan. Berkati umat-Mu Tuhan di hari yang luar biasa ini. Biarkan kami melihat segala yang baik yang telah tersedia tidak akan terlewatkan. Kami boleh meraihnya karena ada Tuhan, ada Roh-Mu memampukan kami untuk berjalan dan mempercayai setiap janji di dalam firman-Mu. Bagimulah segala pujian di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika Anda diberkati dengan renungan yang singkat ini, bolehkah engkau share, komen, like, dan subscribe channel ini, biarkan lebih banyak orang boleh terberkati. Banyak orang menantikan berita pengharapan, berita Natal. Karena itu, sampaikan semua yang saudara dengar di channel ini dan biarkan mereka juga diberkati sebagaimana saudara dan saya sudah diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.